Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik pada kelas 4. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan mulai belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Kembali lagi bersama Ibu Yusi. Tujuan pembelajaran diantaranya: 1. Mengidentifikasi informasi melalui kegiatan wawancara dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Yang keempat, menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Dan yang kelima, menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Nah, anak-anak, coba sekarang kita perhatikan cerita berikut ini. Ibu akan bacakan, kalian ikut membaca ya di dalam hati dan simak baik-baik. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah didapat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Kita bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru kan? Misalnya, pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Nah, kebun Pak Jajak itu subur, panen padi juga melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya.
Berbicara tentang merawat tumbuhan dan hewan, nah di sini coba kalian amati ada beberapa gambar yang Ibu beri nomor dari nomor 1 sampai 16. Nah, coba dari ke-16 gambar tersebut tunjukkan mana sajakah gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Coba yang mana? Kita coba analisis ya. Gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat diantaranya gambar nomor 1, 2, gambar nomor 3, 4, 6, gambar nomor 7, 8, gambar nomor 12, dan gambar nomor 15. Bagaimana, betul? Nah, sekarang kita coba cari atau tunjukkan gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang tidak terawat. Di antaranya gambar nomor 5, nomor 9, nomor 10, 11, 13, 14, dan 16. Berdasarkan gambar yang telah tadi kita analisis, terdapat beberapa gambar yang menunjukkan hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat. Nah, berdasarkan gambar-gambar tersebut, jadi sekarang kalian analisis apa saja ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, ini ya, ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Pada tumbuhan yang terawat umumnya memiliki daun yang berwarna hijau, bebas dari hama atau gulama. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Nah, berdasarkan gambar, ciri yang seperti ini ada pada nomor 1 dan nomor 8 ya. Sementara tumbuhan yang tidak terawat, batang dan daunnya layu, berwarna kekuningan atau coklat akibat layu. Juga dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur. Nah, contoh tumbuhan yang tidak terawat ini ada pada gambar ke 10, 11, 13, dan 14. Nah, sekarang pada hewan yang terawat bulunya bersih, memiliki tubuh yang bugar, bergerak lincah, dan jarang sakit. Nah, pada gambar ada pada nomor 4 dan 6 serta 7 ya. Sedangkan pada hewan yang tidak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu dan bulunya kotor. Contohnya ada pada gambar ke-16 ya. Di sana terlihat ada gambar domba yang bulunya kotor. Itu menandakan bahwa hewan tersebut tidak terawat dengan baik. Lalu bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, berikut ini contoh sikap yang harus ditunjukkan ketika menemukan tumbuhan yang tidak terawat. Di antaranya, merawat tumbuhan tersebut dengan baik, misalnya dengan menyiramnya secara teratur, kemudian memberi tumbuhan tersebut pupuk. Nah, sedangkan pada hewan, merawatnya dengan baik dengan cara memberi makan, minum, kemudian memberinya tempat atau kandang yang layak. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Contoh cara menjaga lingkungan yang bisa kita lakukan sebagai wujud
kita dalam mencintai lingkungan tersebut diantaranya membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon di sekitar rumah, menyediakan tempat sampah, membersihkan selokan dari sampah, menguras air pada bak, merawat tanaman pekarangan rumah, dan memanfaatkan sampah untuk produk daur ulang. Nah, itulah beberapa contoh cara menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh? Kemudian bagaimana cara mencintai hewan dan tumbuhan tersebut? Di antaranya, pada hewan dengan memeriksa kesehatan hewan, hewan diberi makan, membuat kandang, dan lain sebagainya. Sedangkan contohnya cara mencintai tumbuhan diantaranya tanaman disiram 2 kali sehari, kemudian diberi pupuk dan membasmi hama tanamannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari ya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan atau tata cara sebelum, ketika, dan setelah melakukan wawancara. Misalnya, pada sebelum melakukan wawancara, terdapat langkah untuk menyiapkan daftar pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian ketika melakukan wawancara harus memperhatikan misalnya dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum wawancara, kemudian menyampaikan tujuan wawancara dan lain sebagainya. Dan setelah melakukan wawancara jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Nah, berikut ini ada contoh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh salah seorang siswa. Kalian coba simak ya. Pagi semuanya, hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Bapak Tony ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo Pak Kale. Halo juga, apa kabar? Baik Pak. Pak Kale apa kabar? Alhamdulillah Pak. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Boleh. Apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Saya menanam beberapa tanaman. Tanaman melati, ada singkong, ada pohon daun Afrika dan banyak lagi Pak. Di mana biasanya Bapak mencari bibit tanaman? Biasanya saya mencari bibit tanaman tuh di tempat tanaman yang dekat di sini, ada dekat Ragunan. Bagaimana cara menanam yang baik? Cara menanam baik yaitu kita harus membuat medianya, yaitu beli potnya, lalu kita isi tanah, kita beri pupuk, lalu kita tanam bibit tersebut dan disiram. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Menyiram tanaman yang baik itu pagi hari, kira-kira ya jam 7 sampai jam 10 pagi, sambil tanaman itu dijemur kena matahari yang baik. Oke, sekarang siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah Bapak? Kalau di rumah biasanya tanggung jawab itu ya sebenarnya siapa aja bisa, anak-anak juga bisa, ibu juga bisa. Itu untuk melatih tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan sendiri. Iya. Jadi kita harus merawat. Mengapa kita harus menanam tanaman? Menanam tanaman itu wujud dari seperti kasih sayang terhadap sesama, agar rumah kita jadi lebih indah, membuat oksigen menjadi bersih untuk menyerap karbon dioksida agar lebih fresh udaranya di sekitar rumah kita. Oke, terima kasih Bapak.
sudah menjawab pertanyaan berikut ini ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tugasnya coba kalian lakukan wawancara ya kepada narasumber yang biasa merawat tumbuhan atau hewan. Misalnya kepada petani, peternak, atau bisa juga kepada orang tua. Nah, kalian wawancarai mengenai cara merawat tumbuhan atau hewan yang dimiliki oleh narasumber tersebut. Kemudian, wawancara ini dokumentasikan dalam bentuk video. Videonya upload ke YouTube ya, dan kirimkan linknya kepada ibu guru. Selanjutnya, kerjakan halaman 99 dan halaman 102 sampai 103. Bagaimana dapat dipahami ya? Sekian dahulu untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.